Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radat asfala safilin lalajina amanu wa amilu solihah. Wassalatu wassalamu rasulillah sayyidina Muhammad wa sahbihi wa muhammad. Alhamdulillah, tidak ada kata-kata yang pantas dan wajib kita ucapkan sebagai mukadimah kecuali syukur kehadirat Allah SWT yang hari ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yang utama, yaitu sholat fardu secara berjamaah di tempat yang sama-sama kita muliakan ini. Dan untuk sempurnanya majelis kita, tidak bosan-bosannya kita sampaikan salam dan salawat kepada kekasih Allah, kepada panutan kita, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja beserta para sahabat dan keluarga mereka. Karena asbab daripada pengorbanan mereka kita dapat turut merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Para jamaah Masjid Miftahul Jannah yang insyaallah dimuliakan Allah, sudah lama saya tidak berkunjung kemari. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan lagi untuk bisa bersilaturahim lagi. Alhamdulillah. Dan sebagaimana biasa, kajian saya adalah satu kajian yang saya beri nama kajian cerdas kolbu. Apa itu cerdas kolbu? Saya ulang lagi, inilah cerdas kolbu. Suara bisa begini, volume bisa begini, volume bisa lebih naik. Ya, kajian cerdas kolbu adalah satu kajian yang membahas tentang kecerdasan kolbu kita. Sedikit saya informasikan bahwasanya Rasulullah mengatakan kecerdasan ada dua, akal ada dua, satu di kepala, satu di kolbu. Sekarang bisa dipahami ternyata kecerdasan yang ada di kepala ini ada satu kecerdasan untuk menangkap yang namanya angka, tulisan, dan seterusnya, itu otak kiri istilahnya. Sementara kecerdasan kolbu itu jantung ya, bukan hati. Sementara yang disimpan di kolbu adalah kecerdasan yang disimpan, memori disimpan di sini adalah berupa visual. Dan biasanya apa saja yang disimpan di kepala ini gampang lupa, apalagi makin tua kita yang namanya pikun lah dan sebagainya. Tetapi kecerdasan yang disimpan di dalam kolbu kita itu tidak akan pernah lupa, apalagi kalau melibatkan emosi. Karena itu Rasul mengatakan dakwah terbaik itu adalah dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan. Artinya dengan perbuatan kita melihat apa saja kita lihat itu biasanya kita hafalnya seumur hidup, apalagi kalau melibatkan emosi. Nah sekarang dalam teknologi modern, dakwah bilhal, perbuatan itu bisa dilihat dengan mempergunakan alat-alat canggih semacam ini. Karena itu nanti sebagian besar di samping ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat Al-Quran atau hadis, juga kita akan sama-sama lihat contoh-contohnya ayat-ayat qaumiyah berupa perbuatan yang nanti akan ditayangkan dalam bentuk film-film ya, 1-2 menit untuk contoh tentang ayat-ayat qauliyah. Ya, kita mulai sekarang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini barangkali kita pernah ditayangkan, cukup viral waktu itu, kira-kira 2 tahun yang lalu, tentang bagaimana seorang pengendara mobil Pajero itu membuli ya, atau menzolimi supir truk kontainer. Padahal supir truk kontainer tadi nggak salah, hanya klakson saja, mau nyusul dia klakson, tapi yang dilakukan itu dia datangi, dia pecahkan kacanya, diancam. Ini sekarang peristiwa-peristiwa semacam ini sekarang bisa direkam oleh orang-orang yang kebetulan lewat, apalagi kita sekarang kan punya HP. Itu yang kita sebut sekarang istilahnya adalah jejak rekam digital. Jejak rekam digital tidak akan pernah bisa dihapus sekarang, itu pasti. Kurang ini.
Ini bisa lebih besar kan? Ya, bisa. Suara ini enggak, suara ini kecil sekali. Enggak, ini saya pakai ini. Betul. Ya, ini rekam jejak digital yang nggak pernah bisa dihapus. Nah, orang tadi begitu perbuatan dia ditayangkan di media sosial, dia langsung lihat ketakutan. Tanpa harus diadili, ya, tanpa harus melalui suatu proses pengadilan, dia tahu apa yang dilakukan itu salah. Karena itu dia tinggal di Jakarta, dia melarikan diri ke Surabaya. Tapi dia juga nggak tenang. Karena di mana saja sekarang ini kan viral yang namanya media sosial. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia orang bisa lihat. Kalau memang betul itu merupakan satu perbuatan yang pernah dilakukan dan direkam dan ditayangkan dan disiarkan, diviralkan. FYP barangkali istilah sekarang. Dalam keadaan ketakutan dia pulang lagi ke Jakarta. Nah, cuma begitu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dia ditangkap. Ya, tanpa harus satu proses pengadilan dia tahu dia salah. Ya. Ini sosok orangnya. Ini adalah satu sistem pengadilan manusia. Dalam sistem pengadilan manusia perlu sekali yang namanya barang bukti. Dengan barang bukti ini hakim bisa langsung menjatuhkan vonis kalau memang dituntut oleh supir truk tadi. Dan pasti akan dijatuhi satu hukuman karena bukti sudah jelas. Ini yang disebut sebagai jejak rekam digital, nggak bisa hapus. Yang sekarang lagi populer apa? Jejak rekam digital. Ya, nggak bisa ngelak, wah, nggak bisa ngelak. Sudah dikatakan 99% siapa tokoh di balik wallahualam, ya, kita tidak bahas itu, tapi yang jelas itu namanya rekam jejak digital. Nah, kalau sistem pengadilan manusia berpedoman kepada dua alat bukti, ya, minimal dua alat bukti baru bisa dijatuhi satu hukuman, satu vonis oleh hakim. Bagaimana nanti di pengadilan Allah? Kita tahu nanti kita semua akan menjalani satu proses pengadilan di padang mahsyar. Yang mengajarkan semua ilmu di dunia ini Allah. Teknologinya, sistem-sistemnya itu Allah yang ajarkan. Bagaimana untuk menghakimi manusia, bagaimana untuk memvonis manusia, minimal dua alat bukti. Begitu juga di padang mahsyar nanti. Allah akan ajukan yang namanya jejak rekam digital, yang nanti begitu kita lihat kita nggak perlu lagi hakim, kita nggak perlu lagi yang namanya penuntut umum, karena kita sendiri bisa menghakimi. Oh, salah saya, sama seperti pengemudi mobil Pajero tadi. Karena itu ini yang Allah sampaikan dalam surat Al-Isra, tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya dalam keadaan terbuka, dan kemudian yang Allah firmankan apa? Baca kitabmu. Iqra kitabuk, baca kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap atau sebagai hakim atau sebagai penuntut terhadap apa saja yang pernah kamu kerjakan. Sama seperti pengendara mobil Pajero tadi, tanpa harus dituntut dia sudah tahu dia salah. Nah, itu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Nanti sistem pengadilan Allah sama. Rekam jejak digital nanti akan ditunjukkan kepada kita tentang apa saja yang pernah kita lakukan, baik itu perbuatan baik maupun itu perbuatan buruk, nanti semuanya akan ditayangkan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ya, saya sampaikan tadi bahwasanya semua ilmu pengetahuan ini yang mengajarkan Allah. Jadi nanti tidak heran, tidak aneh kalau nanti kita berhadapan di pengadilan Allah dengan satu sistem yang sudah kita pahami. Bagaimana tata cara sistem pengadilan tersebut? Kita lihat dulu latar belakang tentang bagaimana kecerdasan yang Allah berikan kepada manusia, terutama manusia modern sekarang. Kita lihat dulu satu ayat kaumnya. Ini adalah menggambarkan ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu pertama, ya, ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada beliau, memeluk beliau dari belakang, mengatakan Iqra, baca. Rasulullah terkejut, dia mengatakan, ma Nabi kira aku nggak bisa baca. Iqra. Dijawab lagi, ma Nabi kira aku nggak bisa baca. Iqra. 3 kali disampaikan ini kepada
seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang ditetapkan menjadi Rasul penghabisan, Rasul terakhir. Ini momen ini terjadi ketika beliau pada usia 40 tahun, kurang lebih tahun 670 Masehi. Kalau kita lihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril, Iqra. Mana Iqra? Iqra, aku nggak bisa baca. Iqra, aku nggak bisa baca. Wallahi demi Allah, malaikat Jibril bukan nggak tahu. Pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ini nggak bisa baca, tahu. Orang cuma yang harus kita pahami, orang nggak bisa baca tulis bukan berarti orang bodoh, enggak. Orang dulu banyak yang nggak bisa baca tulis, tapi justru itulah. Di situ nanti kita akan paham, ternyata dengan tidak bisa bacanya beliau, itu beliau mempergunakan otak kanan, tidak otak kiri. Kalau otak kiri begitu apa-apa langsung dicatat. Nah, itu saya katakan gampang lupa kadang-kadang. Iqra. Karena kalimat Iqra, baca, itu tidak ditujukan hanya kepada seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang diangkat sebagai nabi penghabisan, tetapi Iqra ini ditujukan kepada kita semua umatnya sampai akhir zaman. Dengan Iqra Allah menyuruh kita membaca. Dengan Iqra Allah menyuruh kita cerdas. Dengan Iqra Allah menyuruh kita masuk ke gudang ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbika khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Allah ingin agar kita tahu, memahami zat yang menciptakan kita, itu adalah zat yang telah menciptakan kita. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Segumpal darah dulu alaq, sekarang diterjemahkan alaq ini adalah segumpal darah. Tapi dalam bahasa Arab alaq itu apa? Sejenis lintah. Jadi Allah menjadikan manusia dari sejenis lintah. Dulu mungkin kurang dipahami, orang nggak paham apa maksudnya. Ini Muhammad ngomong ngarang nih, yang menciptakan manusia dari seperti lintah. Karena menurut mereka penciptaan manusia itu ya mereka samakan seperti binatang-binatang itu dari telur. Tapi ternyata ilmu pengetahuan modern sekarang tahun 1800 membuktikan bahwa penciptaan manusia pertama kali itu memang ada bentuk seperti lintah. Alak itu karena begitu sperma ketemu dengan indung telur itu nanti pada usia sampai 4 bulan itu seperti lintah, nempel di dinding rahim, diserap makanan yang apa saja yang diserap oleh ibunya. Sama seperti lintah kan seperti itu, nempel di tubuh manusia, diserap darah yang ada di tubuh manusia tadi. Itu alaqah. Cuma itu baru dipahami nanti 12 abad kemudian. Jadi Allah mengajarkan kita ke suatu ilmu pengetahuan. Manusia akhir zaman ini dipersiapkan untuk akrab dengan teknologi. Karena itu kalau kita lihat lagi bahwasanya alaji alama bil qalam alamal insana malam ya'lam. Jadi kalau ada orang bilang ini hasil penemuan saya nih, ya, kemudian dipatenkan, yang ngajarkan siapa? Allah yang ngajarkan. Semua ilmu pengetahuan yang sekarang dikatakan sebagai hasil temuan manusia itu sebetulnya Allah yang mengajarkan pada mereka. Jadi sekali lagi umat akhir zaman ini adalah satu umat yang dipersiapkan untuk akrab dengan teknologi. Dengan Iqra Allah menyuruh kita cerdas. Dengan Iqra Allah menyuruh kita masuk ke gudang-gudang ilmu pengetahuan. Karena nanti segala sesuatu ini akan didewakan oleh manusia ada ilmu pengetahuan, terutama bagi orang yang tidak beriman. Dan alhamdulillah yang paham ilmu pengetahuan ini modern ini ternyata orang-orang non muslim. Alhamdulillah saya bilang. Karena sejak abad pertengahan dulu sebelum abad pertengahan yang menguasai ilmu pengetahuan itu adalah orang-orang muslim. Ada yang namanya aljabar, ada yang nama macam-macam ya. Tapi sekarang akhirnya dikuasai oleh orang-orang non muslim. Tapi itu hikmahnya apa? Jadi sekali lagi ternyata yang membuktikan kebenaran Al-Quran itu bukan orang muslim. Justru yang membenarkan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran yang baru dikupas, difahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah 15 abad yang lampau, itu justru yang membuktikannya bukan orang Islam. Kalau yang membuktikan orang Islam, oh terang aja itu kitab kamu, Quran kamu. Tetapi justru yang membuktikan kebenaran Al-Quran itu adalah orang-orang non-muslim. Karena itu mukjizat yang diberikan pada Rasul akhir zaman ini bukan berupa terbelahnya Laut Merah seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itu hanya bisa difahami oleh orang-orang yang melihat langsung. Kalau yang nggak lihat langsung, apalagi sudah beberapa generasi mengatakan asatirul awalin, ini cuma dongeng dari orang zaman-zaman dulu saja. Tetapi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Karena itu kita akan mencoba memahami sekarang dalam bentuk ayat-ayat kauniyah.
atau dalam bentuk ilmu pengetahuan modern. Kita lihat dulu satu ayat kauniyahnya. Ini satu pengadilan di mana seorang bandar narkoba dituntut oleh hakim di sidang pengadilan. Tapi hakim tidak bisa memvonis. Mengapa? Karena nggak adanya barang bukti. Mengapa? Karena barang bukti itu sudah dihilangkan. Ini kelemahan dalam sistem pengadilan manusia, barang bukti itu bisa dihilangkan. Ya. Atau kalau saksi bisa dibunuh. Kalau sudah seperti itu, walaupun hakim mungkin tahu nih orang bandar narkoba nih, tapi ketika tidak ada bukti, minimal 2 alat bukti. Kalau tidak ada 1 aja masih belum bisa dituntut. Minimal 2 baru bisa dituntut. Nah, ini kelemahan dari sistem manusia. Nah, bagaimana dengan sistem? Walaupun sebetulnya setiap saksi itu sudah disumpah ya, dengan Al-Quran atau dengan kitab kepercayaan mereka masing-masing, tapi kita juga tahu bahwa seringkali kadang sumpah itu palsu. Kita tahu bahwasanya ini ya, di dalam kitab Undang Hukum Pidana dikatakan bukti permulaan yang cukup pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana harus dimaknai dengan minimal 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Ya, minimal 2 alat bukti. Itu sistem pengadilan manusia. Karena itu KPK untuk membuktikan kesalahan seseorang seringkali kadang-kadang memakai alat penyadap. Oh, disadap nih supaya nanti ketahuan apa yang dia lakukan. Ya, ini sistem pengadilan manusia. Sekarang bagaimana sistem pengadilan Allah? Dalam pengadilan Allah kelak di padang mahsyar, ya, apa saja barang bukti yang ditampilkan oleh Allah untuk menuntut setiap manusia, setiap perbuatan manusia. Kalau tadi dikatakan dalam sistem pengadilan manusia minimal 2 alat bukti, di dalam pengadilan Allah juga sama, minimal 2 alat bukti untuk membuktikan kesalahan seseorang. Salah satu kita dapatkan itu di dalam surat Yasin, ya, bahwasanya pada hari ini kami tutup mulut mereka. Al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Yang berkata ada tangan-tangan mereka dan kaki menjadi saksi. 2 alat bukti, tangan kita dan kaki kita. Mulut tidak bisa bicara. Jangan dikatakan bahwasanya mulut ini ditutup oleh Allah, diberedar. Enggak, jangan bayangkan seperti itu. Pengadilan Allah bukan pengadilan otoriter. Allah memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada kita. Kalau kita membantah setiap yang dituntut oleh malaikat, silakan bantah. Tapi di sini al-yauma nahtimu ala afwahihim, itu yang dimaksud adalah kita nggak mampu ngomong karena apa? Mulut kita terkunci, tertutup. Sama seperti pengemudi Pajero tadi, terkunci mulutnya, tertutup mulutnya ketika diajukan rekam jejak digitalnya. Karena apa? Karena jelas, nggak perlu dijelaskan lagi. Begitu juga nanti, bukan berarti Allah memberedel mulut kita, enggak ya. Karena apa? Karena bukti dari tangan kita yang berkata dan kaki bersaksi itu tidak bisa dibantah oleh manusia. Nah, sekarang bagaimana kita memahami tangan berkata, kaki bersaksi dalam bahasa ayat kauniyah, dalam bahasa Iqra, dalam bahasa ilmu pengetahuan. Ya. Kita lihat dulu. Minimal 2 alat bukti. Ternyata sama ya, surat Yasin juga ternyata alat buktinya adalah tangan yang berkata tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki bersaksi. Bukan tangan dan kaki berkata ya, enggak. Karena ada lagu yang dibuat oleh Taufik Ismail itu ketika tangan dan kaki berkata, enggak ya. Kalau kita lihat Al-Quran, tangan berkata, kaki bersaksi, beda ya. Berkata sama bersaksi beda. Berkata itu kata-kata, bersaksi itu ada sesuatu yang bisa dilihat. Artinya apa? Perbuatan. Jadi artinya kalau kita pahami dalam bahasa teknik sekarang, tangan ini audio, suara. Sementara kaki ini apa? Video. Sama kita nonton TV kan ada yang namanya audio, suara, dan ada yang namanya videonya, gambarnya. Nah, itu yang dimaksud Allah dalam surat Yasin tadi. Bukan tangan dan kaki berkata, enggak ya. Tangan berkata, kaki bersaksi, jelas.
tukallimu dan wa tashhadu arjuluhum, wa tashhadu, bersaksi. Jadi sekali lagi yang dimaksud ditutup sini bukan Allah memberedel mulut kita, enggak. Pengadilan Allah adalah pengadilan yang seadil-adilnya. Kita diberikan kesempatan sebebas-bebasnya untuk membantah kalau yang dituntut oleh malaikat itu tidak benar. Jadi sekali lagi yang dimaksud di sini adalah mulut kita terkunci karena memang kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa membantah terhadap rekam jejak digital yang sudah diajukan oleh Allah melalui perbuatan kita selama kita masih hidup di dunia dulu. Jadi kita sekarang mencoba memahami bagaimana tangan berkata, kaki bersaksi dalam bahasa teknologi, dalam bahasa. Sekarang dulu saya ingat waktu saya di pesantren dulu, kelas 4 SD saya sudah masuk pesantren. Nah, waktu itu ustadz kami menjelaskan tentang surat Yasin tadi, ya, bahwa tangan berkata, kaki bersaksi. Ya. Jadi digambarkan oleh ustadz kami dulu, tangan berkata, kaki bersaksi di tangan. Ada yang namanya Taufik maju, Ustadz. Kemudian oleh ustadz kami dikasih gambar nih, di jempolnya dikasih mata, dikasih itu. Kemudian jempol tadi dihadapkan ke muka Taufik sambil guru kami ngomong, ustadz kami ngomong, hei Taufik, kemarin kamu nyolong mangga Haji Umar ya, kalau kamu tidak bertobat nanti di padang mahsyar aku akan bersaksi dan kamu akan masuk dalam neraka. Semua kita ketawa gergeran. Cara ustadz kami menjelaskan cukup komunikatif waktu itu. Tapi anehnya yang namanya Taufik nunduk. Rupanya betul, dia nyolong mangga Haji Umar, dilaporkan oleh anaknya Haji Umar, itu anak dari pesantren itu tuh, dan dilaporkan, dan ternyata itu tadi. Buat kami dulu itu amat sangat menarik penjelasan semacam ini, bagaimana tangan nanti bisa berkata. Itulah cara ustadz kami dulu menjelaskan, tangan nanti bisa ngomong. Kira-kira 15 tahun kemudian saya ketemu lagi Taufik, kami sudah sama-sama besar di sebuah pasar, dia ada di pasar, saya ngobrol, nggak tahu apa, dia jadi tukang parkir dan juga jadi preman, malakin tukang-tukang dagang yang ada di pasar tadi. Saya kaget. Fik, kamu nggak takut nanti kalau mereka nuntut kamu seperti ustadz kita bilang itu tangan kamu kaki bersaksi? Apa yang dibilang Taufik? Alah, lu percaya, lu dongeng aja, emang lu bahasa tangan lu bisa ngomong, jangan-jangan ada mulutnya, jangan-jangan gitu lagi. Apa yang terjadi? Dulu kok dia takut, dulu kok dia percaya waktu kecil, ketika besar kok nggak percaya, dianggap ini sebagai satu dongeng saja. Itu tadi, dulu ketika masih kecil otak ini belum berfungsi, karena otak ini baru berfungsi adalah pada masa akil balik, ketika otak ini sudah 100% sempurna, baru di situ bisa membantah. Tetapi ketika masih di bawah, ya 100% di bawah akil balik, biasanya apa saja yang diterima oleh seorang anak itu diterima tanpa pernah dipertanyakan. Karena itu pantas kalau kita mengajar anak kita itu adalah sebelum masa akil baliknya. Apa saja diajarkan oleh orang tuanya itu pasti akan masuk ke dalam memorinya. Kalau mengajarkan anak sholat, ajarkan sebelum dia akil balik, tumbuh. Kalau mengajarkan anak kita sholat, mengajarkan anak kita baca Quran sebelum akil balik. Nanti ketika dia tumbuh dewasa, itu nanti akan menancap di memorinya. Nah, itu penting sekali bahwasanya bagaimana mempergunakan akal ini adalah ketika kita sudah sempurna akalnya. Karena itu sekali lagi ketika sudah sempurna mulai dipertanyakan. Kan anak kalau sudah dewasa dikasih nasihat mulai bantah. Apa-apa so tahu, mama so tahu. Tapi waktu kecil diterima aja tuh, nggak pernah ditolak. Itu tadi bedanya. Karena itu ketika Taufik dewasa, dia mulai mikir, ternyata tangan berkata seperti yang dulu dia takuti, dia pikir, itu kan cuma dongeng. Memang lu percaya tangan bisa ngomong? Itu tadi. Karena sekali lagi mari kita memahami ayat-ayat Allah dengan bahasa Iqra, dengan bahasa ilmu pengetahuan. Jadi jangan kita membayangkan nanti tangan berkata seperti ini, tangan nanti bisa ngomong, enggak. Ini barangkali satu implementasi agar kita memahami bagaimana sih cara tangan kita berkata dan kaki kita bersaksi berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan generasi Iqra, ya. Karena kalau seperti tadi, itu tadi mereka bilang asatirul awalin, ini kan cuma dongeng dari orang zaman dulu sekarang saja. Kalau sekarang mungkin istilah halu, ini halu aja. Mari kita lihat ya, Rasulullah mengatakan akal ada dua, satu di kepala, satu di kolbu. Kecerdasan di kepala dan kecerdasan di kolbu. Kecerdasan di kepala kalau sekarang sih kata-kata dan perbuatannya, ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ini sistem yang akan kita
jalani sekarang untuk memahami bagaimana Allah bersaksi, membuat tangan kita berkata dan kaki kita bersaksi. Kita lihat dalam bahasa Iqra, dalam bahasa ilmu pengetahuan, karena kita adalah generasi Iqra. Sekali lagi ingat bahwasanya allazi alama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan seluruh ilmu pengetahuan kepada kita. Yang akan kita pahami sekarang adalah bagaimana Allah mendengar dan bagaimana Allah melihat, ya. Kajian saya sebagaimana saya sampaikan berbasis pada al-asmaul husna, bagaimana menjabarkan sifat-sifat Allah. Mulai ar-Rahman itu bagaimana, implementasi ar-Rahim itu bagaimana. Karena pada hakikatnya sifat-sifat Allah yang kita kenal sebagai al-asmaul husna itu sudah ada pada diri kita. Nggak harus sekolah, nggak harus belajar. Sifat itu otomatis ada pada diri kita. Dan setiap manusia punya sifat-sifat semacam itu. Tidak harus orang muslim. Contohnya sekarang, lihat yang terjadi di Gaza. Bagaimana penduduk di Gaza itu banyak dibantai oleh orang-orang Israel. Yang prihatin ternyata bukan hanya muslim loh. Orang-orang di dunia banyak yang prihatin, bahkan mengutuk perbuatan ini. Apa? Karena apa? Karena ada sifat Rahman Rahim pada diri mereka. Walaupun mereka non-muslim. Ada sifat al-adil, ada sifat adil pada diri mereka. Jadi sifat-sifat Allah itu tidak harus sekolah, tidak harus belajar. Itu otomatis ada pada diri kita. Karena Allah berfirman, telah aku petikan Rahman Rahim pada dirimu. Jadi Allah sendiri yang memetikkan sifat-sifat Allah dalam diri kita. Mengapa penting sekali sifat-sifat Allah? Karena agama ini didirikan, diajarkan adalah agar kita memiliki akhlakul karim. Bukan hanya sekadar jadi ahli ibadah, enggak. Allah mengajarkan agama kepada kita adalah agar kita berakhlak yang mulia. Aku diutus Allah, kata Rasulullah, untuk mengajarkan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang baik tadi hanya bisa kita dapatkan kalau kita mampu mengamalkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sifat-sifat tadi sudah ada pada diri kita. Sekarang bagaimana kita memahami sifat As-Sami, Allah Maha mendengar, Al-Basir, Allah Maha melihat. Kita lihat dulu satu ayat kauniyah. Sekarang manusia pakai CCTV ya untuk mengawasi di supermarket banyak yang namanya CCTV. Ini orang non muslim mengatakan bahwasanya ternyata Tuhan mengamati setiap perbuatan kita. Jadi pemahaman Allah mendengar, Allah melihat tidak hanya dipahami oleh kita umat muslim. Agama lain juga memahami Tuhan mereka mendengar, Tuhan mereka melihat. Kalau kita punya tetangga yang beda agamanya dengan kita tanya apakah Tuhan mereka mendengar, mereka bilang, ya Tuhan kami mendengar, ya Dewa kami mendengar, ya Dewa kami melihat. Jadi pemahaman Tuhan mendengar, Tuhan melihat itu tidak hanya difahami oleh umat muslim, tetapi semua umat manusia. Itu sifat As-Sami Al-Basir. Allah berikan kepada semua manusia sifat-sifat semacam ini. Bagaimana sifat Al-Sami itu di dalam pemahaman ilmu pengetahuan modern atau generasi Iqra. Ada yang kenal ini nggak nih? Ini Ustadz yang melakukan pembunuhan ya. Ini Ustadz yang melakukan pembunuhan ya. Dia ngerti nggak As-Sami Allah mendengar? Dia ngerti nggak Allah melihat? Dia ngerti. Tapi kok dia melakukan pembunuhan? Bahkan itu kalau nggak ketangkap mungkin banyak korbannya. Itu ketika ditangkap itu sudah ada 11 korban ya. Rata-rata diambil hartanya. Dia Ustadz lah. Dia suka baca Quran. Dia ngajar ngaji loh. Dia baca loh, As-Sami Al-Basir dia baca surat Yasin. Tapi kenapa itu dilakukan? Karena itu tadi pemahaman Allah mendengar, Allah itu hanya dipahami sebatas otaknya saja. Sama seperti CCTV di supermarket. Kalau orang mau nyolong, itu dilihat di mana nih arahnya. Nah, kalau di sini nggak ketangkep kamera, ini blind sight ini. Dari situ dia nyolong. Nah itu mungkin yang terjadi pada Ustadz ini ya. Itu pemahaman bagaimana Allah mendengar, Allah melihat, kita pahami dalam bahasa ilmu pengetahuan agar kita punya rasa takut. Oh ternyata apa saja yang kita lakukan nanti semua akan terekam pada tangan-tangan kita dan pada kaki-kaki kita. Jadi sekarang manusia takutnya apa? Cuma pada CCTV aja. Kalau nggak CCTV, nah sekarang manusia sudah hebat loh. Sekarang yang namanya manusia sudah buat yang namanya pengawasan di mana-mana. Jadi orang sekarang di Singapura misalnya, itu orang yang melanggar lalu lintas itu nggak ada polisi, tapi kok ketahuan, kok dikasih surat tilang, dikirim surat tilang. Karena itu di mana-mana ada kamera, di mana-mana ada kamera yang menangkap setiap perbuatan mereka. Kalau mereka melanggar perbuatan itu pasti ditangkap. Saya pernah waktu di Singapura itu
parkir mau ngedrop barang itu ya, supirnya parkir di depan hotel itu kurang lebih hanya 5 menit saja nurunin barang dan ngambil barang. Itu besoknya itu ditilang karena seperti itu, alat tidak boleh parkir di situ. Dari mana dia tahu? Itu tadi karena ada CCTV. Nah, kalau manusia saja berpikir bagaimana menyiapkan alat-alat CCTV untuk mengawasi setiap perbuatan manusia agar orang-orang yang berbuat kejahatan itu bisa segera diketahui, itu manusia saja sudah berpikir seperti itu. Di Singapura lebih dari 10.000 CCTV di seluruh jalan. Nah, kalau manusia berpikir seperti itu, apa kita pikir Allah? Enggak. Allah juga punya alat penyadap. Allah juga punya alat perekam yang menyadap setiap ucapan kita, yang merekam setiap perbuatan kita. Karena itu kita memahami bagaimana cara Allah mendengar. Ya, As-Sami. Kita lihat dulu bagaimana memahami As-Sami. Ini dikatakan hati-hati kalau kita punya ponsel. Jangan kita anggap kalau kita sudah matikan ponsel kita gak bisa disadap oleh FBI. Bisa. Dia bisa menghidupkan ya, alat perekam untuk menghidupkan di dalam HP kita, asal tahu nomor HP kita, itu bisa terekam apa saja yang kita ucapkan meskipun kita bilang kita udah matikan itu. Nah, caranya supaya tidak direkam, tidak jadi alat untuk melacak kita, gimana caranya? Harus dibuka baterainya, baru nggak bisa dilacak. Tapi sekarang mereka juga pikir, sekarang apa kita bisa melepaskan baterai dari HP kita? Nggak bisa sekarang. Harus datang ke ahlinya, harus datang ke counternya, baru bisa dilepas. Itu tadi salah satu upaya untuk melacak kemana kita berada, yaitu ilmu pengetahuan manusia seperti itu. Kenapa Allah tidak seperti itu? Karena itu sekali lagi ini contoh bahwa manusia saja sudah berpikir bagaimana cara merekam setiap ucapan manusia, terutama orang-orang yang dianggap ini pelaku tindak kejahatan. Nah, sekarang bagaimana kita Al-Basir, itu cara As-Sami dalam dunia manusia. Sekarang Al-Basir dalam dunia manusia, bagaimana manusia ingin melihat perbuatan orang lain. Ya, istilahnya ada yang namanya kepo, ingin tahu apa saja yang dilakukan oleh orang lain. Kita lihat dulu sifat Al-Basir. Ini sifat Al-Basir. Ini ada seorang tentara ya. Ini terjadi di daerah Rusia Selatan. Itu ada seorang agen yang ada jatuh di daerah belakang garis musuh. Nah, komandannya ingin tahu nih. Komandannya ingin tahu bagaimana keadaan anak buahnya yang terjebak di garis belakang ya, di tempat musuh. Nah, arahkanlah yang namanya alat penyadap ya, ke daerah yang diduga tempat anak buahnya terjebak. Ini dia Kroasia ya. Dicari di mana anak buahnya, karena sudah ada alat ininya, alat penyadapnya, alat pelacaknya, ya, ketahuan. Ini dia. Dia sedang lari, dikejar oleh tentara Kroasia, tentara musuh. Ini kisah nyata ya, diambil dari satu kisah nyata. Ini ketika terjadi pembantaian Muslim. Dia jatuh ke satu lubang. Ternyata ini adalah lubang kuburan orang-orang Muslim yang ditembak, dibantai. Tubuhnya tertangkap kamera kalau kita lihat ya, tertangkap oleh alat pelacak. Karena apa? Karena masih ada energinya. Tapi orang yang mati sudah tidak ada energi ya. Padahal jaraknya amat sangat jauh. Inilah bagaimana kemampuan melihat yang dimanfaatkan oleh manusia melalui ilmu pengetahuan modern. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga punya alat yang merekam setiap apa saja yang kita lakukan. Fatashadu arjuluhum, nanti kaki yang akan bersaksi. Arti video tadi terekam di kaki-kaki kita ya. Jadi sekali lagi bahwasanya apa saja yang ini contoh ya. Contoh di Amerika ya. Di Amerika sekarang yang namanya presiden itu ditanam alat penyadap di tubuhnya.
Jadi kemana saja dia pergi kalau diculik atau di ini ketahuan. Dan ternyata yang dipikirin oleh mereka apa sekarang? Mencoba menanamkan alat penyadap di dalam tubuh presiden yang mereka ingin tahu apa saja kebijakannya, apa yang diucapkan, apa yang dilihatnya. Ini salah satu mimpi mereka. Ini presiden yang melakukan medical check up tapi tanpa disadari oleh lawan politiknya ditanam alat penyadap di tubuhnya. Ini pengetahuan modern ya. Ditanam alat penyadap di tubuhnya supaya tahu apa yang diucapkan, setiap kebijakannya, dan tahu apa yang dia kerjakan. Supaya juga karena itu ditanamnya dekat mata ya, di otak dekat mata. Supaya bisa melihat, supaya bisa mendengar. Ya, dipasang di otaknya dekat dengan alat penglihatannya supaya bisa melihat dan supaya bisa mendengar. Ini teknologi yang dibuat oleh manusia di zaman sekarang. Nah, ini orang yang tahu di tubuhnya ada alat penyadap, dia coba ambil alat penyadap tadi. Karena kemanapun dia pergi ketahuan, akhirnya dia tahu di tubuhnya atau di kepalanya ada alat penyadap, dia coba hilangkan ini. Dia ambil alat penyadap yang dipasang di kepalanya. Ini alat penyadapnya. Kita bisa bilang ini film-film fiksi, film-film khayal saja. Tapi kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya ketika memberikan satu presentasi di Batam, itu ketemu dengan Kapolres. Kapolres ini pernah belajar di Amerika, dia tahu ini. Dia tahu bahwasanya sekarang salah satu yang dilakukan oleh FBI terutama adalah bagaimana menanam alat-alat penyadap di tubuh orang-orang yang mereka anggap penting untuk diawasi. Jadi teknologi semacam ini sudah mulai dikembangkan di dalam dunia manusia dan luar biasa. Karena itu dikatakan oleh Robert Williams, petemu dari Motorola, dia mengatakan manusia adalah produk high-tech tercanggih. Karena apa yang dilakukan Allah itu jauh lebih canggih daripada apa yang dilakukan oleh manusia. Manusia sekarang cuma niru saja. Tapi apa yang Allah lakukan itu luar biasa kalau dilihat dari segi ilmu pengetahuan. Tadi soal khalaqal insana min alaq saja diterjemahkan oleh ilmu pengetahuan. Karena itu sekali lagi ini yang disebut sebagai khalaqal insana min alaq ya, tadi sudah dijelaskan, itu diterjemahkan oleh ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita lihat Pak, ini adalah alat-alat perekam di dalam tubuh kita, di buatan manusia Pak ya. Ini alat-alat di dalam tubuh manusia ini ada yang namanya ini apa nih? Maaf. Ini alat yang kita pahami. Nah, sebetulnya Pak, tanpa kita sadari apa saja yang kita lihat di sini yang kita anggap ini sebagai alat perekam, baik merekam suara, baik merekam gambar, ternyata itu ada dalam tubuh kita. Bentuknya hampir mirip. Kita lihat dulu. Kita lihat bagaimana mengungkap rahasia alat penyadap maha canggih di dalam tubuh kita. Tubuh kita juga merupakan sebuah alat penyadap maha canggih buatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan dalam surat Yasin tentang tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mari kita lihat dulu. Berkatalah tangan-tangan mereka, tukallimuna aydihim, berkatalah tangan, bagaimana Pak? Nah. Setiap manusia punya sidik jari Pak. Sidik jari kita tidak ada satupun yang sama. Tidak ada satupun manusia yang sama. Dan ternyata sidik jari tidak bisa dihilangkan Pak. Kita lihat dulu satu ilustrasinya, satu ayat kauniyahnya. Nah, ini sidik jari kita. Ternyata setiap manusia sidik jari berbeda. Tidak pernah bisa dihilangkan. Sidik jari ini tidak pernah bisa dihilangkan. Di sini disampaikan Pak, bahwasanya ternyata walaupun dibakar Pak, ini nih. Ini sidik jari juga ada Pak, karena dikatakan sudah dengan asam
bukan asam sulfat ya. Dengan asam dihilangkan. Tapi apa dikatakan oleh FBI, nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Ternyata sidik jari tangan kita Pak sama dengan kuku tangan kita. Nanti dia akan tumbuh lagi, persis sama. Sama, kita kalau gunting kuku nanti kan dia akan tumbuh lagi. Nah sama, sidik jari tangan kita walaupun sudah dihilangkan dengan asam atau di apapun juga, katakan dikikis dan lain sebagainya, nanti akan tumbuh lagi, itu pasti. Jadi itu yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan, ternyata sidik jari tangan kita ini sama seperti kuku. Saya pernah buktikan Pak, waktu pertama kali COVID ya tahun 2020, dulu kita kan pakai selalu habis ngapain saja cuci tangan pakai apa? Kimia itu. Pakai itu. Ya. Ternyata waktu saya bikin satu buka rekening di bank BCA, itu waktu disuruh tempel, dilihat sidik jarinya nggak kebaca Pak, tidak terbaca. Coba yang kiri nggak terbaca, ternyata 5 jari ini tidak terbaca. Sidik jari saya tidak terbaca oleh alat pembaca sidik jari. Saya ingat dari mana ini? Jangan-jangan itu tadi akibat daripada tadi cairan kimia tadi membuat ini jadi nggak terbaca Pak. Waduh, saya bilang ini jangan-jangan karena alat itu tadi, apa cairan kimia tadi. Sejak saat itu saya nggak pernah lagi pakai cairan kimia. Jadi kalau bersihkan tangan, misalnya habis bayar apa, bilang pakai itu aja, apa tisu, pakai tisu kan ada ini, udah pakai itu aja. Dan alhamdulillah kira-kira 6 bulan kemudian ketika saya buat lagi satu rekening di BSI di Pondok Gede ini sudah mulai kelihatan. Kalau gitu betul teorinya, bahwa ternyata sidik jari tangan kita ini bisa tumbuh. Jadi seperti apapun coba dihilangkan nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Dia tidak bisa dihapus apa yang sudah Allah tetapkan sebagai alat bukti nanti di padang mahsyar. Tukallimuna aydihim, Allah jaga, tidak akan pernah bisa dihilangkan oleh manusia. Karena itu sekali lagi ini yang dimaksud dengan tukallimuna, berkatalah tangan, itu dalam bahasa ilmiahnya namanya audio. Audio merekam apa saja ya kita ucapkan. Itu bagaimana nanti ya kita bisa mendengar, malaikat bisa mendengar, nanti orang lain pun bisa mendengar apa saja yang kita ucapkan ketika kita masih hidup dulu. Semua tercatat pada sidik jari kita. Karena itu mengapa sidik jari orang nggak sama? Walaupun dia kembar nih, sama-sama kembar, lahir sama ya. Kenapa beda sidik jarinya? Karena perbuatan, ucapannya nggak ada yang sama. Setiap orang nggak sama, walaupun dia selalu sama-sama, walaupun dia kembar, tapi apa yang diucapkan pasti berbeda. Karena itu mengapa sidik jari manusia tidak sama ya? Itu tadi. Ini adalah satu alat bukti di padang mahsyar nanti. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, kalau kita lihat Pak, dulu untuk merekam ini Pak ya namanya. Ini yang tahu orang-orang jadul nih, anak-anak sekarang nggak tahu. Ini piringan hitam Pak ya. Ini piringan hitam. Dulu tuh itu sebetulnya piringan hitam kalau sudah ada suaranya itu ada garis-garis ya Pak. Kalau masih belum ada audio nggak ada garis, polos saja. Tapi kalau sudah ada rekaman suara, rekaman lagu terutama, itu pasti ada garis-garisnya. Jadi kalau kita sudah ada garis, sudah Allah tetapkan apa yang jadi ini sudah terekam semua di dalam sidik jari tangan kita. Kita lihat dulu. Ini kita lihat bahwasanya orang disadap pembicaraannya oleh FBI dan direkam di mana? Direkamnya di sini. Direkamnya di sini, Pak. Direkamnya di sini. Nah, cuma ini dianggap sekarang nggak praktis, gede sekali. Itu kurang lebih 30 cm ya. Kalau yang nggak paham dulu, nggak pernah tahu piringan hitam itu kurang lebih 30 cm. Nah, sekarang manusia membuat yang lebih praktis lagi untuk merekam ya. Apa yang namanya untuk merekam audio, ini dia. Ini sidik jari kita sama Pak ya, betulnya. Ada satu garis di tengahnya, ada garis-garis ini. Ini. Jadi mirip bentuknya Pak. Tukallimuna aydihim, berkatalah tangan, rupanya seperti ini nanti rekaman-rekaman itu. Jadi setiap orang nanti akan terekam apa saja mereka ucapkan di tangan. Tukallimuna aydihim, berkatalah tangan. Ini yang menyebabkan mulut kita nanti tidak bisa berkata-kata lagi. Dan bagaimana sekarang soal perbuatan? Kita lihat dulu. Ini adalah anggota polisi yang melakukan satu kejahatan di mana mereka membunuh gembong narkoba. Narkobanya mereka ambil, kemudian uangnya mereka ambil dan orangnya mereka bunuh. Dan ketika
penyidikan mengarah pada mereka, polisi-polisi tadi nggak ngaku, orang kami polisi kok, masa sih kami ngambil narkoba, masa sih kami membunuh. Dan ternyata ketika ditayangkan hasil perbuatannya, barulah tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan itu terekam dengan baik, tidak pernah bisa dihapuskan. Dari sinilah akhirnya terbukti polisi-polisi tadi melakukan satu perbuatan kejahatan. Ini yang disampaikan, tasyhadu arjuluhum, kaki nanti bersaksi. Jadi sekali lagi, kaki tidak berkata ya, tetapi kaki bersaksi, artinya apa? Melihat apa yang dikerjakan. Dan ternyata Pak, sidik jari kaki juga ada loh, cuma kita tidak akrab ya, tapi sidik jari kaki ada dan sidik jari kaki berbeda. Karena itu kalau kita lihat, jadi yang namanya sidik jari kaki, kalau kita lihat itu adalah video, jadi jelas ini audio, ini video. Jadi sekali lagi, itulah nanti akan dikalungkan di leher kita Pak. Jangan kita bayangkan dikalungkan nanti kitab-kitab yang nanti bisa kita buka, enggak Pak. Yang dikalungkan di leher kita nanti apa? Namanya flash disk Pak. Flash disk sekarang sudah bisa 1 giga loh. Bahkan 1 tera, sorry. 1 tera. 1 tera itu apa? 10.000 gigabyte. Jadi nanti yang dikalungkan di leher kita itu bukan lagi berupa kitab-kitab. Selama hidup di dunia berapa puluh tahun, berapa banyak kitab, tetapi nanti yang dileherkan di kalung kita sebagaimana firman Allah itu adalah apa? Cukup flash disk saja, ditayangkan, dikalungkan di leher kita, itu nanti akan jadi bukti tentang rekam jejak digital yang pernah kita lakukan di dunia ini. Jadi sekali lagi Pak, itulah yang disebut sebagai surat Yasin sebagai alat perekam. Jadi kita lihat sekarang sudah bisa dibuat yang lebih canggih lagi Pak. Jadi ini piringan hitam sekarang bentuknya sudah seperti ini Pak ya. Flash disk namanya, CD namanya, compact disk. Ini persis sama seperti sidik jari tangan kita Pak. Jadi piringan hitam, ini sidik jari tangan kita itu compact disk. Dan sekarang lebih canggih lagi ya. Syaratnya cuma satu Pak, harus ada magnet baru bisa ngerekam. Kalau nggak ada magnet nggak bisa. Nah, sekarang dibuat lebih canggih lagi Pak. Ini sekarang dibuatnya apa? Flash drive. Pernah nggak kita perhatikan Pak? Kalau kita perhatikan Pak, kenapa sih bentuknya seperti ini flash disk? Kalau kita perhatikan Pak, bentuknya hampir sama seperti sidik jari kita. Kok kepikir sih? Bentuk flash disk kok seperti seperti jari-jari tangan kita. Siapa yang mengilhamkan? Allah Pak yang mengilhamkan semua ini. Jadi sekali lagi bahwasanya semua itu sudah terekam dalam tubuh kita, tentang apa saja yang pernah kita ucapkan dan pernah kita ucapkan dan kita lakukan, itu semua terekam dalam tangan dan kaki-kaki kita. Itu yang disebut sebagai flash disk ya. Jadi sekali lagi kita tidak akan pernah bisa mengelak dari apa yang pernah kita lakukan. Sampai jam berapa gitu Pak? Habis waktu ya, karena keterbatasan waktu juga saya akhiri sampai di sini. Tapi paling tidak kita sudah punya gambaran. Insya Allah kalau nanti ada kesempatan akan disambung lagi. Inilah bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana cara Allah melihat, ternyata melalui tangan-tangan kita. Nanti yang digantungkan di leher kita bukanlah kitab-kitab Pak. Berapa puluh kitab yang kita gantungkan. Kalau tadi yang dimaksud kitab tadi, yang dimaksud ini bacalah, cukup nanti ditempelkan flash disk tadi, kita akan bisa melihat gambaran apa saja yang kita kerjakan dan apa saja yang pernah kita lakukan. Insya Allah kita tidak akan bisa mengelak dari tuntutan apa yang dituntut Allah tentang apa yang pernah kita ucapkan dan tentang apa yang pernah kita kerjakan dulu. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa memberikan kita gambaran tentang bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana cara Allah melihat kita. Sebetulnya masih banyak, tapi sampai di sini saja. Karena salah satu misalnya, bagaimana kalau orang nggak punya tangan, nggak punya kaki? Masih ada satu alat perekam lagi dalam tubuh kita, bukan tangan dan kaki Pak. Kan ada orang lain nggak punya tangan, orang lain nggak punya kaki. Pertanyaan berikutnya, bagaimana orang yang tubuhnya dibakar? Nanti kalau mati dibakar, dikremasi, dibuang, kayak itu juga ada solusinya, ada, sudah Allah jelaskan dengan selengkap-lengkapnya di dalam Al-Quran. Tapi insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita bahas kalau nanti kita ada kesempatan untuk bertemu lagi. Demikian saya akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.